Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia Fatimah dari kelas 10 IPS 1 akan mempresentasikan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Kehadiran Islam di daerah Nusa Tenggara, antara lain ke Lombok, diperkirakan terjadi sejak abad ke-16 yang diperkenalkan Sunan Parapen, putra Sunan Giri. Islam masuk ke Sumbawa kemungkinan datang lewat Sulawesi melalui dakwah para mubalik dari Makassar antara 1540 sampai 1550. Kemudian berkembang pula kerajaan Islam di salah satunya adalah Kerajaan Selaparang di Lombok. Selaparang merupakan pusat kerajaan Islam di Lombok di bawah pemerintahan Prabu Kesari. Pada masa itulah Selaparang mengalami zaman keemasan dan memegang hegemoni di seluruh Lombok. Dari Lombok, Islam disebarkan ke Penjangkik, Parwa, Sokong, Bayan, dan tempat-tempat lainnya. Konon, Sunan Parapen meneruskan dakwahnya dari Lombok menuju Sumbawa. Hubungan dengan beberapa negeri dikembangkan, terutama dengan Demak. Kerajaan-kerajaan di Sumbawa Barat dapat dimasukkan kepada kekuasaan Kerajaan Goa pada 1618. Bima ditaklukkan pada 1633 dan kemudian Selaparang pada 1640. Pada abad ke-17, seluruh kerajaan Islam Lombok berada di bawah pengaruh kekuasaan Kerajaan Goa. Hubungan antara Kerajaan Goa dan Lombok dipererat dengan cara perkawinan, seperti Pemban Selaparang, Pemban Penjanggik, dan Pemban Parwa. Kerajaan-kerajaan di Nusa Tenggara mengalami tekanan dari VOC setelah terjadinya Perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Oleh karena itu, pusat kerajaan Lombok dipindahkan ke Sumbawa pada 1673 dengan tujuan untuk dapat mempertahankan kedaulatan kerajaan-kerajaan Islam di pulau tersebut dengan dukungan pengaruh kekuasaan Goa. Sumbawa dipandang lebih strategis daripada pusat pemerintahan di Selaparang, mengingat ancaman dan serangan dari VOC yang terus-menerus terjadi. Kerajaan Bima. Bima merupakan pusat pemerintahan atau kerajaan Islam yang menonjol di Nusa Tenggara, dengan nama rajanya yang pertama masuk Islam ialah Ruma Tama Batawada, yang bergelar Sultan Bima I atau Sultan Abdul Qahir. Sejak itu pula terjalin hubungan erat antara Kerajaan Bima dengan Kerajaan Goa, lebih-lebih sejak perjuangan Sultan Hasanuddin kandas akibat Perjanjian Bongaya. Setelah Kerajaan Bima terus-menerus melakukan perlawanan terhadap masuknya politik dan monopoli perdagangan VOC, akhirnya juga tunduk di bawah kekuasaannya. Ketika VOC mau memperbaharui perjanjiannya dengan Bima pada 1668, ditolak oleh Raja Bima, Tureli Ngampo. Ketika Tambora merampas kapal VOC pada 1675, maka Raja Tambora, Kalongkong, dan para pembesarnya diharuskan menyerahkan keris-keris pusakanya kepada Holstein pada 1691. Ketika permaisuri Kerajaan Dampo terbunuh, Raja Kerajaan Bima ditangkap dan diasingkan ke Makassar sampai meninggal dunia di dalam penjara. Di antara kerajaan-kerajaan di Lombok, Sumbawa, Bima, dan kerajaan-kerajaan lainnya, sepanjang abad ke-18 masih menunjukkan pemberontakan dan peperangan karena pihak VOC senantiasa memaksakan kehendaknya dan mencampuri pemerintahan kerajaan-kerajaan, bahkan menangkapi dan mengasingkan raja-raja yang melawan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.